Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di Sekolah Minggu GKA Immanuel Malang. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyiapkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Engkau begitu baik kepada kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau mencukupkan kami, Engkau memelihara kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau menerima persembahan pujian kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman tahu nggak? Tuhan itu mengasihi kita. Dia juga baik kepada kita. Dia memelihara kita. Dia mencukupkan semua yang kita perlukan. Jadi mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu God is so good dan bahasa Indonesianya Allah itu baik. God is so good. God is so good. God is so good, is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Teman-teman tahu nggak? Kita sebagai anak Tuhan, kita dikasihi Tuhan loh. Kita dipelihara Tuhan, kita dicintai Tuhan. Kita juga disayang oleh Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan bagi kita. Jadi, mari kita menyanyikan lagu Sayang-sayang disayang dengan semangat dan bangkit berdiri. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Teman-teman coba deh lihat burung-burung di udara, bunga di padang. Apakah burung-burung di udara itu pernah mati kelaparan? Ataukah bunga-bunga di padang itu pernah layu karena kekurangan air? Gak pernah kan? Karena Tuhan memelihara. Tuhan sudah memelihara burung dan bunga di padang. Terlebih lagi kita anaknya. Dia pasti mengasihi kita dan mencukupkan kita. Jadi mari kita tidak khawatir. Yuk teman-teman, kita nyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Ia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Ia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir,
Bapa di surga melihara. Wah, Mama sudah siapin roti nih. Enak nih kelihatannya. Aku makan sehabis ibadah deh. Halo Fit. Halo Lause. Ya, senang bisa ketemu Fit. Ya Lause. Lose ini bawa tas ini ya. Apa itu Lause? Nah, kira-kira adik-adik semua sama Fit ini bisa tebak enggak? Di dalam tas ini isinya apa? Apa? Nah, yang kelihatan saja apa yang kelihatan, boleh ditebak langsung. Apa ini? Pedang ya? Betul, ini pedang ya. Oke. Apa lagi? Bisa tebak enggak? Apa lagi di dalamnya? Buku ya Lause? Betul, ada buku ya. Oke. Kemudian apa lagi? Bisa tebak enggak? Ini susah ini. Kresek ya Lause? Tisu ini ya. Oke. Kemudian ya. Yang lainnya lagi adalah apa lagi, masih bisa tebak? Botol ya Lause? Betul, ada botol ya. Kemudian yang terakhir apa? Nggak tahu Lause. Ini adalah tanggalan untuk ditaruh ya, tanggalan sederhana. Nah, saya tahu nggak bahwa dalam kehidupan kita ini, kalau hidup itu seperti tas ya, dengan membawa sesuatu itu. Nah, hidup itu ada suka, ada duka, isinya macam-macam ya, seperti tadi ada tisu, ada buku, ada apa lagi? Botol, kalender. Nah, hidup ini ada suka, ada duka, ada senang, ada sedih ya, ada manis, ada pahit. Betul ya, hidup ini gado-gado ya, rujak cingur begitu, macem-macem kalau adik-adik suka makan itu ya, atau sop macem-macem ada di situ ya. Nah, adik-adik ada seorang yang mengalami masa-masa sulit. Masa sulit apa? Namanya Elia. Nah, masa sulitnya apa loh? Saya mau cerita nih. Oke, sebelum lo cerita, kita mau doa dulu ya. Tuhan Yesus, kami ingin dengar cerita. Tuhan berkati supaya cerita firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekali lagi selamat pagi adik-adik ya. Senang bisa ketemu kalian. Senang bisa ketemu Faith. Tuhan memberkati hari yang indah ini ya. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Nah, seperti tadi bahwa hidup itu ada suka, ada duka, ada masa-masa senang, masa-masa sulit, ya. Fit pernah nggak ngalami masa-masa sulit? Ya pernah Lause. Seperti apa kira-kira kalau masa-masa sulit, masa-masa tidak senang? Masa tidak senang. Diganggu Kokonya. kokonya, ya itu masa-masa tidak senang, ya. Nah, misalnya kalau Lose sendiri, Lose ngalami kegagalan, ya itu masa-masa tidak senang. Masa senang kalau sukses, ya. Nah, ternyata satu waktu ada seorang nabi namanya Elia, Fit. Ya. Kenapa Lause? Nah, Nabi Elia ini suatu waktu ya, dia itu menang seperti ini menangnya. Jadi dia mengumpulkan orang-orang yang pengikut Baal. Ya, pengikut Baal ada 450 orang nabi-nabi penyembah Baal. Baal itu dewa yang disembah. Orang-orang Israel ikut sembah dewanya ini, padahal kan Baal kan bukan Tuhan. Iya betul ya Lause ya. Hanya dewa yang disembah yang bukan, tidak ada sungguhan, tapi mereka menganggap ada. Nah, lalu contohnya Fetia waktu itu Nabi Elia bilang sama Ahab, ayo kumpulkan nabi-nabimu itu, nabi-nabi penyembah
apa namanya, Baal. Wah, dikumpulkan ya di satu gunung. Lalu kemudian setelah itu mereka, Nabi Elia bilang begini, ayo buat tempat penyembahan, taruh apa itu tempat korbannya ya, korban kerbau, daging begitu. Nah, tidak boleh dikasih api. Nah, siapa yang bisa membuat korbannya terbakar, maka itulah yang Tuhan yang benar. Nah, ternyata nabi-nabi Baal itu buat persembahan itu, lalu kemudian ternyata mereka udah nari-nari ya sampai menyakiti diri mereka, berjam-jam tidak bisa ada api yang membakar itu. Ya emang nggak ada kan, nggak usah. Iya, karena memang bukan bukan Tuhan. Nah, lalu kemudian waktu Elia sudah ditata persembahannya, lalu kemudian kasih korban, lalu bahkan dikasih air ya, dikasih air. Kan kalau api itu kan biasanya kalau ada air kan malah nggak nyala. Iya. Tapi Nabi Elia mau menyatakan Tuhan itu betul-betul ada, hidup, dan dia berkarya. Lalu ada persembahannya, dikasih korbannya, di situ dituangi air. Nah, kemudian tuh Elia itu berdoa sama Tuhan begini, Tuhan nyatakan kuasamu. Lalu kemudian api dari langit membakar korban itu. Wah, keren sekali ya. Lalu kemudian nabi-nabi Baal itu dihukum ya, ditangkap, dihukum ya, mereka dihukum mati begitulah. Nah, lalu kemudian setelah itu Raja Ahab itu cerita sama ratunya, namanya Isabel. Ratunya itu Isabel ya, namanya Isabel ya gitu ya. Nah, ratu itu jahat, yang membuat Raja Ahab juga ikut jahat ya. Yang membuat akhirnya semua menyembah berhala ini ya, ratu dan Isabel itu. Iya. Nah, Ratu Isabel itu waktu tahu bahwa nabi-nabi Baal itu dibunuh, dia marah. Dia bilang begini, dia bilang begini, kasih tahu Elia bahwa besok dia akan mengalami nasib yang sama, dia akan dibunuh ya. Dia akan dibunuh begitu ya. Nah, waktu Elia dengarkan kabar itu bahwa dia mau dibunuh ya, sama seperti nabi-nabi Baal itu. Nah, adik-adik dan Faith, waktu itu Elia itu takut, Nabi Elia takut, dan dia lari pergi ke Berseba, ke kota Berseba, karena dia tidak mau dibunuh ya. Dan di situ Elia itu merasa putus asa. Iya. Kenapa kira-kira dia putus asa? Ya, karena dengar kabar itu mungkin ya. Ya, dia dengar kabar dia mau dibunuh oleh Ratu Isabel. Ya, ratu tentu punya kekuatan yang bisa mengutus pasukan ya. Dia tahu pasti dalam kesulitan yang besar sekali ya. Nah, lalu kemudian ternyata Tuhan itu tidak meninggalkan dia, Fit. Tuhan itu di dalam masa-masa dia letih, lesu ya, Tuhan mengutus malaikat. Nah, lalu kemudian Tuhan itu menyediakan ya, dalam kondisi dia capek, letih, lesu ya, Tuhan menyediakan roti ya dan air. Tuhan menyediakan roti dan air. Kemudian malaikat itu memberitahu kepada Elia, ayo makan rotimu, minum ya. Nah, ini Fit ya, kalau orang kondisinya letih, lesu, capek ya, kalau capek ya tidur, kalau lapar ya makan ya, kalau haus ya minum ya, itu menambah kekuatan. Nah, ternyata betul setelah Elia itu makan roti ya, dia diberi kekuatan ya, dapat kekuatan dari makanan itu, bisa berjalan 40 hari. Tuhan memimpin Elia. Tuhan memelihara kan Lause? Ya, Tuhan memelihara. Tuhan tidak meninggalkan Elia dalam masa-masa sulitnya ya. Nah, lalu setelah makan, minum, Tuhan beri kekuatan dia untuk pergi ke satu tempat. Pergi kemana?
Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke 9 ya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke 9 saya bacakan ya. Oke, langsung. Lalu kemudian Allah memimpin dia ke Gunung Horeb ya. Di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Tapi kemudian waktu dia ada di sana, Tuhan itu menyapa dia, memanggil dia. Untuk apa Tuhan memanggil dia ya? Tuhan bertanya apa kepada Elia? Tuhan bertanya, Elia, apa kerjamu di situ? Hai Elia. Lalu jawaban Elia apa? Jawaban Elia menjawab, aku ini sudah melayani Tuhan, sudah giat untuk Tuhan ya. Tapi aku merasa aku sudah giat untuk Tuhan, tapi aku ini hanya seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku ya. Nah, sebelumnya memang Elia sempat di dalam kondisi sedih, putus asa. Dia mengatakan, Tuhan, aku ingin mati, cabutlah nyawaku. Nah, dia ketika merasa sedih, merasa depresi, dia mengeluarkan perkataan itu. Nah, tapi kemudian Tuhan tidak meninggalkan Elia. Nah, lalu Tuhan itu mau datang kepada Elia ya. Dengan Tuhan datang bagaimana? Menarik sekali nih adik. Bagaimana? Nah, Tuhan datang, Tuhan mau lewat ya. Lalu Elia disuruh keluar dari guanya. Elia keluar, kemudian ada angin besar. Apa itu loh? Angin yang besar itu, Tuhan mau menyatakan dirinya ya. Angin besar lewat, lalu angin itu menghancurkan bukit-bukit batu, gunung-gunung ya. Wurs, wurs, wurs gitu. Hebat ya anginnya loh. Hebat itu ya. Lalu tapi Tuhan tidak ada di situ. Kemudian setelah angin besar yang lewat, kemudian datanglah apa ini? Gempa bumi ya, ya, gempa bumi ya. Waduh, gunungnya goyang itu ya, terjadi gempa gini. Ya, kan katanya ini ada gempa ya di Malang ini, tapi Lawson tidak rasa. Iya. Nah, lalu kemudian setelah gempa lewat, apa yang lewat? Tuhan nyatakan api. Api besar ya. Elia melihat api yang besar itu ya, panas besar ya. Tapi kemudian Tuhan masih belum ada di sana. Tapi kemudian setelah itu angin sepoi-sepoi. Ya, lalu kemudian ada suara Tuhan. Nah, Tuhan menyapa Elia ya. Tuhan mau kasih petunjuk sama Elia. Petunjuknya apa? Nah, kita lihat petunjuknya ya di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 17. Petunjuk yang Tuhan ingin Elia lakukan adalah seperti ini. Ya, Fit yang baca deh. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Oke, terima kasih Faith. Jadi Tuhan mempunyai tugas untuk Elia bisa menjadikan ya, ini dikatakan untuk menjadikan Hazael menjadi raja atas Aram, kemudian Yehu menjadi raja atas Israel dan mencari penggantinya Elia yaitu Elisa. Ya, nah, mereka adalah orang-orang yang ditunjuk untuk memimpin ya. Nah, termasuk pengganti Elia yang sudah umur ya, perlu diganti. Nah, kita
bisa belajar apa ya ketika adik-adik mengalami susah, masa-masa sulit, mengalami masa-masa menderita ya, adik-adik bisa mendekat sama Tuhan. Betul. Mencari firman Tuhan ya, karena yang benar lah ya, firman Tuhan itu lah. nah ya, karena ketika firman Tuhan datang kepada Elia, dia memberitahu bahwa yang ada bersama kamu masih ada 7.000 orang lagi, bukan kamu sendiri yang menyembah Tuhan, tapi masih banyak orang. Nah, Elia bersemangat ya, karena tadi Elia nggak ngerti. Nah, jadi kita kalau ketika kondisi emosi kita lelah ya, kita mengalami sedih sekali ya, adik-adik bisa melakukan apa ya selain dekat sama Tuhan, berdoa, baca firman. Adik-adik bisa lakukan kegiatan yang positif, kegiatan yang baik. Contohnya rumahnya lampunya dinyalain terang ya, hatinya bisa senang. Lalu kemudian olahraga ya, olahraga membuat hati kita, perasaan kita juga senang ya. Lakukan tugas-tugas yang bisa lakukan di rumah, bisa lakukan tugas-tugas kecil ya, membantu orang tua, selesaikan pekerjaan PR ya. Bahkan kalau di gereja bisa membantu melayani seperti Faith. Lakukan yang kita bisa. Nanti hati kita bisa sukacita kembali ya. Dan kalau yang ketika kita merasa susah terus, cari orang yang bisa membantu. Tanya mereka, minta bantuan mereka, minta doakan ya para hamba Tuhan, atau minta guru ya, siapa aja yang punya hati cinta Tuhan, kita bisa tanya kepada mereka. Oke, Faith sudah mendengarkan ya cerita Elia ya. Oke. Sekali ya Lause. Ya, puji Tuhan. Karena berarti itu menandakan Tuhan kita itu hidup ya Lause. Betul, dia bisa menolong kita. Dan dia mau menolong kita ya, karena dia mencintai kita semua ya, dengan Yesus yang datang mati buat kita. Untuk mau menolong kita ya. Oke, kita akan melihat ayat firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk adik-adik ya. Mazmur 145 ayat yang ke-14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Lalu saya ulangi lagi, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Berarti Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita sampai tergeletak ya Lause ya? Betul, ketika Elia merasa tergeletak, terjatuh, tidak mau bisa bangkit, dia ingin mati, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia. Iyalah. Sehingga Elia terus bangkit, setia sama Tuhan sampai akhir. Iyalah. Mari kita terima kasih kehadiran Faith sangat menolong, dan terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dengan sangat baik. Mari kita tutup di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Ketika kami sedih, kami menderita, kami susah, kami bisa datang sama Tuhan, kami bisa berdoa, memuji Tuhan, dan Tuhan bisa memberi hikmat kepada kami, menolong kami. Terima kasih juga untuk pengetahuan-pengetahuan yang kami telah mengerti. Kami bisa juga minta tolong orang yang dapat menolong kami ketika kami susah. Kami bisa bertanya, mencari jalan keluar, solusi ketika kami menghadapi kesulitan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita tidak perlu khawatir. Tuhan pasti mencukupkan kita. Sebagai rasa syukur kita, mari kita memberikan persembahan. Bagaimana caranya? Caranya bisa mentransfer ke nomor rekening di atas atau bisa mengumpulkan di rumah, dan jikalau sempat dikumpulkan ke gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
apakah